Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya sampaikan hormat kepada Bapak Wakil Rektor 4. Kemudian hormat kami kepada Bapak Dekan. Di samping itu salam hormat kepada Bapak Kepala Dinas Kota Gorontalo yang bersedia hadir mendampingi kami di sini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan acara selanjutnya yaitu talk show. Namun sebelum itu saya informasikan lagi bahwa tadi baru selesai Fakultas Ilmu Pendidikan melakukan penandatanganan MOU bersama Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Dengan hormat Wakil Rektor Bidang 4 untuk bisa memberikan sambutan sekaligus meresmikan channel YouTube Pedagogi TV. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo serta jajarannya, Pak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Ibu dan Bapak Wakil Dekan 1, 2, dan 3 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, teman-teman sekalian, terima kasih. Hari ini hari yang bersejarah untuk berapa ini? 26 ya, 26 Juni. Ya, ini ukur-ukurannya di tengah tahun. Kita akan mempromosikan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan berbagai channel. Salah satunya hari ini adalah Pedagogika TV, channel pendidikan. Ya. Jadi sebelum saya resmikan, saya mau minta dulu nanti mohon setelah diresmikan kalau boleh langsung dikunjungi nanti per HP-nya semua, subscribe ya, berlangganan memang. Nanti channelnya ini kami mau kembangkan, mau tahu siapa yang di jumlah dosen TV ini berapa yang sudah subscribe dan berapa yang belum pernah melihat dan mengunjungi ya. Karena ini menjadi salah satu media yang akan kita insya Allah dengan dukungan teman-teman akan diupdate terus perkembangan ini, bukan saja secara internal dari FIP atau Universitas Negeri Gorontalo, tetapi juga dengan salah satu penandatanganan PKS ini ya, kerjasama di bidang apapun nanti itu dengan Dinas Pendidikan. Nanti kita akan mungkin berita-berita dari luar ini akan insya Allah akan masuk juga ke televisi, karena nanti menjadi semacam televisi pendidikan pedagogika ini ya. Jadi salah satu manifestasi itu tanpa mengurangi rasa hormat karena saya diminta untuk meresmikan atau meluncing secara ini. Mohon izin Pak Dekan, Pak Kadis, teman-teman semua, dengan memohon iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim meresmikan launching Pedagogika TV, channel pendidikan untuk Indonesia cerdas, honor by Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi launching Pedagogi TV. Jadi Bapak Ibu semua yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan boleh mensubscribe sekarang, komen dan
sharing ke kawan-kawan yang lain. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertemuan kita hari ini, kita akan bicara tentang talk show dengan tema tata kelola pendidikan Kota Gorontalo. Waktu kita terbatas, berhubung juga hari Jumat, jadi talk show kita akan beberapa menit, sekitar 20 atau 30 menit. Setelah itu kita tanya jawab. Dan perlu diingat juga bahwa yang akan menjadi pemateri pada kesempatan ini atau narasumber dalam bincang-bincang santai kali ini adalah Kepala Dinas Kota Gorontalo dan Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan Kepala Dinas Kota Gorontalo. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan beliau. Nama beliau Dedi Kadula MSI. Jadi kita butuh sumbangsi pemikiran terkait dengan pengelolaan pendidikan di era new normal sekarang ini. Dan narasumber kedua adalah Wakil Rektor 4 yaitu Profesor Ikhwan Haris MSc. Oke, baik Prof, karena waktu kita terbatas, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Dinas dan Prof Ikhwan, tapi dimulai dengan Bapak Kepala Dinas, kira-kira 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan terkait dengan pengelolaan pendidikan di Kota Gorontalo pada new normal kali ini. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk saya. Yang sangat Pak Wali Kota, Pak Dekan, Bapak dan seluruh hadirin dan pemirsa Pedagogika TV. Alhamdulillah, pertama-tama ini merupakan suatu kehormatan karena saat diresmikan saya diundang sekaligus dari seluruh melakukan penandatangan terkait dengan dinas dengan fakultas pendidikan, sekaligus juga diberi kehormatan menjadi peserta atau pembicara pada acara pendidikan tinggi. Untuk itu tentunya saya sangat pribadi maupun mewakili pemerintah kota secara umum dan secara khusus dari jalan pendidikan Kota Gorontalo ucapkan selamat atas diresmikannya channel TV Pedagogika TV Media. Ini juga merupakan suatu hal yang perlu kita apresiasi dan sangat memberikan bantuan untuk kami di jajaran pendidikan termasuk di Kota Gorontalo, sehingga nanti oleh Pak Kabit kita mintakan semua seluruh teman-teman khususnya pengajar yang tergabung di dinas pendidikan untuk bisa men-subscribe dan bisa misalkan sekitar 2 orang kami ini masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materi, jadi mengenai tata kelola pendidikan Kota Gorontalo di fase era ini sangat penting sekarang karena untuk kita khusus Kota Gorontalo itu walaupun kemarin sudah di launching, kita kan sekarang karena berdasarkan peraturan gubernur kita juga sudah mengeluarkan peraturan wali Kota Gorontalo nomor 16 tahun 2020 tentang kalau istilah kami tatanan kehidupan normal baru. Itu untuk semua sektor termasuk pendidikan. Kenapa pendidikan penting? Karena kalau karena ini semua sektor, baik untuk perekonomian maupun tempat ibadah termasuk sekolah. Kalau mungkin untuk pendidikan untuk perdagangan seperti pasar, mal itu mungkin tidak terlalu yang penting intinya pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, itu juga mungkin untuk tempat ibadah. Tetapi sekolah ini kan adalah suatu komunitas yang khusus, komunitas di mana mereka ini, di mana ini anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa,
sehingga perlu kehati-hatian, sangat kehati-hatian kita untuk bagaimana menghadapi pernikahan ini. Nah, tadi sebelumnya Pak Rektor sudah memberikan statement bahwa dalam masa apapun pendidikan tidak bisa mati. Itu kita lakukan. Dan ini sekarang yang menjadi salah satu tantangan kita di pendidikan. Dalam era ini, bagaimana kami dari Dinas Pendidikan maupun seluruh jajaran di pendidikan tetap harus berjuang bagaimana caranya agar kompetensi maupun mutu pendidikan tidak menurun. Dan ini satu tantangan, dan ini dibutuhkan inovasi. Dan tadi Pak sampaikan, sekarang ini namanya normal, tapi sebenarnya kan abnormal. Kita harus jaga jarak, karena manusia ini kan harusnya kan selalu berdekatan, kemudian harus pakai masker dan sebagainya. Nah, di sini inovasi-inovasi perlu dan ini sangat tentunya kami sangat butuhkan juga dukungan, bantuan dan khusus kolaborasi, termasuk dari tentunya dari UNG sudah ke Dinas Pendidikan. Karena pertama, kita Kota Gorontalo ini kan agak mungkin selaku ibu kota provinsi mungkin agak beda dengan kabupatennya. Ada hal-hal tertentu yang perlu kita pertimbangkan agar yang normal, karena sampai sekarang kan secara resmi dari kementerian pun belum ada petunjuk khusus bagaimana. Yang pasti yang ada itu kan yang sudah hijau itu sudah bisa, yang merah belum, hijau pun secara bertahap. Nah, yang hijau juga sudah bisa ini kan kita sampai sekarang belum ada panduan yang bagaimana, yang cuma yang sekarang ada saya sempat baca di sosial media antara lain. Yang pertama kita harus screening dulu di guru-guru, harus screening guru-guru apakah dia memang bisa sehat. Karena sekarang katanya yang umur 50 tahun ke atas itu harus tetap WFH. Yang kedua, tentunya guru-guru kita mesti minimal paling tidak direct kita bisa meyakini bahwa semua guru ini memang bebas dari COVID. Itu ada dari sumber dayanya. Kemudian yang kedua, dari sisi sekolahnya. Nah, apakah sekolah? Karena yang juga salah satunya adalah jaga jarak, sehingga yang dalam keadaan normal mungkin satu kelas bisa sampai 40 orang, ini kan sampai bisa. Jadi mau tidak mau adalah dengan sistem shift. Nah, shift juga ini kan kita harus tantangan. Kasihan guru yang harusnya mengajarkannya sekian jam, tapi dalam bagi shift kan tentunya agak jadi panjang. Nah, tambah lagi saya sampaikan tadi bahwa kita Kota Gorontalo kan kita agak beda, karena kalau tidak salah satu juga kita mengupayakan peserta didik baik datang maupun tidak jangan sampai terjebak dengan pekors pada saat jam-jam sibuk. Nah, ini merupakan beberapa yang nanti tentunya dibutuhkan inovasi bagaimana. Nah, sekarang ini yang kita sementara laksanakan adalah dengan sistem daring. Dan ini juga membutuhkan inovasi. Nah, di sini tantangan terbesar kita. Bagaimana dalam situasi daring ini tetap kita bisa bisa menjamin bahwa siswa kompetensi mereka tetap sama, paling tidak minimal sama dengan pada saat mereka tidak berhadapan, tidak bertemu dengan guru. Nah, ini lagi kembali lagi yang Pak sampaikan, ini kan yang abnormal. Kalau dulu saya, ini anak-anak ini kalau masuk sekolah kadang-kadang kita sweeping, tidak bisa HP, karena jangan sampai mengganggu pelajaran. Tapi sekarang malah kalau tidak ada HP, ya kan siswa tidak belajar. Yang kedua, yang sangat dibutuhkan adalah disiplin dari siswanya. Bagaimana bisa mengatur pola pelajaran? Karena nanti insya Allah saya sangat berpikir Pak Walet, Pak Dekan, mungkin generasinya akan memang melahirkan generasi yang sangat cerdas karena mereka mampu selain belajar, mereka juga mampu memanage waktu mereka. Karena ini kan yang kedua, seperti dalam orang pendidikan, bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya dari kami di dalam pendidikan, tapi juga orang tua. Di sini dibutuhkan kerjasama orang tua untuk bisa memantau. Nah, sekarang seperti yang kita laksanakan adalah sistem daring, tapi ini kan tetap tidak menjawab permasalahan secara keseluruhan. Karena itu, ini kan beda tatap muka. Yang kedua,
kita belum menemukan satu bentuk kira-kira metode bagaimana sih. Walaupun sudah ada beberapa channel yang tawarkan oleh kementerian, tapi kita belum pernah itu. Itu juga kesiapan dari guru. Jadi sekarang saya pantau ini guru-guru mengajarkan terbiasa dengan luring. Nah tiba-tiba mengapresiasikan luring ke daring itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ini biasa hanya artinya pokok pembelajaran yang sistem daring yang luring. Tiba-tiba harus kita apresiasi dan ini kita sebenarnya belum membentuk kira-kira mulai bagaimana. Nah ini nanti juga melalui kerjasama dan ini insya Allah akan kita lebih sempurnakan, termasuk juga dengan kehadiran dari pedagogi TV ini kan kita bisa mantau terus bagaimana perkembangan inovasi terkait pola pelajaran di yang sekarang ini. Kemudian yang terakhir dari saya adalah mengenai murid-murid ini, murid peserta didik ini, supaya tetap bisa berpotensi dan tetap bisa menjaga tentunya. Itulah tentang kita karena ke depan sistem ini tentunya kita harus sudah membiasakan diri secara. Demikian sementara Pak dari. Ya, terima kasih atas pemaparan singkat dari Kepala Dinas Kota Gorontalo. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan singkat Kepala Dinas, saya berharap ada pertanyaan, pernyataan, kemudian masukan, saran. Nanti pada sesi setelah sesi 2 boleh kita bicarakan dengan santai, atau kalau misalkan tidak terjawab semuanya juga masih ada pedagogi KTP yang akan memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Irfan Haris terkait dengan tata kelola pendidikan itu seperti bagaimana, atau ada hal-hal lain yang perlu disampaikan oleh beliau. Kepada Prof dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mengingat waktu, saya langsung saja. Tahun 1918 ketika pandemi flu terjadi di Eropa, situasinya berbeda dengan pandemi COVID-19 ini. Apanya yang berbeda? Yang lain sama, ada satu yang tidak berbeda, yaitu pada pandemi flu 1918 seluruh kelas, seluruh pembelajaran tidak langsung mati pendidikan. Tetapi tahun 2020 ini ketika pandemi sama, jadi tahun 1918 itu semua pakai masker, jaga jarak dan sebagainya, tetapi pendidikan langsung total mati. Kalau sekarang kita pakai masker, jaga jarak, physical distancing, tapi pendidikan tetap jalan. Kenapa? Karena ini abad teknologi. Pada tahun 1918 itu belum muncul itu, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana peranan teknologi dalam menghidupkan tetap proses pembelajaran ini. Meskipun pada kasus pandemi dunia ini, flu ini lebih keras daripada yang sekarang kita ini, ya. Tapi itu, sehingga karena kita ini hidup di zaman informasi, zaman begitu terkena ini, kita bisa melakukan inovasi. Salah satu inovasinya itu pendidikan tetap jalan dengan menggunakan ini. Oleh karena itu, karena keadaannya memaksa, maka kita harus tata kelola pertama dengan merubah paradigma. Kalau dulu paradigmanya dari schooling itu harus on-site, harus di tempat, harus di sekolahnya. Nah, sekarang dirubah menjadi learning. Learning ini bisa belajar dari rumah, belajar dari jarak jauh. Itulah yang tadi Pak Kepala Dinas katakan,
sistem dalam jaringan. Ya, jadi COVID ini memaksa kita harus ya merubah paradigma schooling ke learning. Nah, learning inilah yang sekarang yang dilakukan terjadi dari rumah, tidak lagi di sekolah, tidak secara fisik. Dalam mengelola atau menata schooling ke learning ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tools, ya. Kemudian yang kedua adalah sistem. Yang ketiga adalah people, orangnya. Yang keempat adalah kultur. 1, 2, 3 ini cepat kita bisa lakukan. Tools ada, sistem ada, people orangnya, gurunya. Tapi kultur yang tadi Pak Kadis mengatakan, gurunya yang dulu kulturnya budayanya adalah schooling, tiba-tiba ke learning agak kaget. Nah, ini. Jadi yang keempat ini yang agak prosesnya lama, ya, yang bagaimana kulturisasi paradigma schooling ke learning. Nah, ini. Jadi 4 itu. Kalau tools ada tersedia, apa toolsnya? Ada Zoom, ada apa ini? Persyaratan sistemnya, bagaimana melakukannya, apa dan sebagainya. People-nya, orangnya ada. Tapi harus ditata kembali lagi bagaimana kesiapan gurunya sampai ke ini. Itulah yang tadi dikatakan SIBA daring, sistem belajar dalam jaringan. SIBA daring ini satu-satunya yang paling efektif sekarang karena menghindari kontak fisik langsung dan penyebaran daripada pandemi ini. Kalau dulu memang tahun 1918 itu total habis pendidikan ini. Ya, jadi mungkin 20 tahun, 30 tahun kemudian hasilnya kelihatan. Kalau kita alhamdulillah meskipun tadi dikhawatirkan ada kualitas atau mutunya tidak sama, tetapi minimal tidak total mati. Ya, itu dari segi manajemennya. Tetapi di Indonesia ini ada untungnya juga sebenarnya untuk tata kelola itu. Misalnya untuk kasus dana BOS. Dana BOS ini dengan tata kelola baru mesti harus juga ada perubahan-perubahan dari konsep schooling ke learning. Itu harus juga tata kelolanya harus ini. Kalau dulu dana BOS menghitung persentasenya berdasarkan perspektif schooling, dengan tata kelola baru ini paradigma itu harus dirubah. Dulu tidak pernah membeli pulsa apa semua, sekarang harus ini. Dulu ya pakai data dan sebagainya. Jadi agak luas dimensinya, tetapi paradigmanya dulu yang harus ditetapkan. Jadi kalau kesimpulan saya itu saja, paradigma merubah schooling ke learning, kemudian memperhatikan 4 aspek ini: tools, system, people, dan kultur. Kalau ini bisa di manage dengan baik, saya kira pelan-pelan kita maju, kita akan ke kualitas ini. Ya, karena agak susah ini. Schooling ke learning juga. Kalau dulu kita tidak bisa pernah memperhatikan dalam suatu keluarga umpamanya, karena dia menggunakan SIBA daring ini, sistem belajar dalam jaringan. Tentu kita harus tahu ada satu rumah memiliki 6 orang anak, sementara HP-nya cuma 2. Kapan belajar ini dia? Kalau lumayan kan tidak semua satu keluarga ini memiliki satu HP satu orang. Nah, ini juga itu ke konsep yang kedua, ke sistem. Toolsnya ada, sistemnya yang kita ini lagi, ya. Jadi hal-hal itu yang dulunya tidak terpikirkan, sekarang terpikirkan. Nah, sekali lagi intinya adalah merubah paradigma schooling to learning, ya, dengan 4 aspek itu. Saya kira itu saja karena terbatas waktunya, jadi saya mensintesis saja ke ini supaya menjadi bagaimana untuk mengelola pendidikan di yang abnormal, new normal ini, paradigma harus dirubah dan memperhatikan 4 aspek itu. Saya kira itu singkat saja. Terima kasih. Selamat
kasih Prof. Katanya tadi singkat dan padat. Semoga pertanyaan dari Bapak Ibu lebih mempadatkan lagi. Oke, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Pak Dr. Arun Hildayanto, untuk menyampaikan terkait dengan tata kelola pendidikan dalam perspektif beliau. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor 4, Kepala Dinas Pendidikan, sekaligus Asisten 1 Pemerintah Kota, dan Bapak dan Ibu pimpinan jurusan dan dosen yang hadir serta tenaga penunjang akademik. Ini menarik, temanya tentang tata kelola pendidikan di Kota Gorontalo dalam persiapan memasuki fase new normal. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, fase ini akan kita hadapi oleh pemerintah kota, karena pendidikan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi tidak boleh berhenti walaupun sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi di masa pandemi ini. Itu kata kunci dari yang mengharuskan kita untuk beradaptasi. Jadi kalau terhindari dalam perubahan, kita dituntut untuk melakukan adaptasi. Seseorang yang mampu melakukan perubahan dan mampu melakukan inovasi, maka itulah yang akan survive ke depan, termasuk di dalam sektor pendidikan. Jadi melalui aturan-aturan yang disampaikan oleh Mas Menteri tentang pelaksanaan pendidikan di fase new normal ini, perlu persiapan atau kita kenal dengan perencanaan. Jadi tata kelola yang harus dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan dan stakeholder yang ada di Kota Gorontalo itu harus melakukan perencanaan yang matang, terutama dalam membuka sekolah. Jadi perlu kehati-hatian, apakah di kelurahan itu termasuk zona merah atau tidak, karena memang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan itu adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar tentu berbasis kelurahan, berbasis lingkungan yang terkecil, kecamatan. Nah, di Kota Gorontalo memang kalau kita lihat penyebaran pandemi COVID-19 ini cukup tinggi dibandingkan dengan di luar Kota Gorontalo. Makanya data itu harus kita miliki. Jadi Dinas Pendidikan mesti memiliki data yang cukup, di mana kelurahan-kelurahan yang mengalami pandemi pada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Tetapi memang Mas Menteri sudah menyampaikan untuk kota-kota yang atau kabupaten yang masih berzona merah, termasuk Kota Gorontalo, tentu harus memiliki kewaspadaan untuk memasuki new normal ini. Itu pertama. Jadi perlu perencanaan. Dalam perencanaan ini, yang kunci dari memasuki ini adalah kerjasama Dinas Pendidikan dengan orang tua. Itu penting sekali. Jadi posisi orang tua dalam posisi kondisi yang sekarang sangat strategis sekali. Jadi Dinas Pendidikan bersama sekolah harus bekerjasama dengan baik dengan orang tua. Jadi peran komite sekolah harus ditingkatkan. Perlu komunikasi yang intensif antara sekolah dengan orang tua melalui wadah komite sekolah. Apakah sekolah ini mau dibuka atau masih terus dilaksanakan proses pembelajaran daring? Nah, ini yang belum intensif dilaksanakan. Saya juga punya anak di tingkat sekolah dasar. Saya melihat intensitas komunikasi antara sekolah dengan orang tua masih perlu ditingkatkan. Supaya apa? Jangan sampai nanti ketika anak diserahkan ke sekolah terjadi klaster baru seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor. Nah, kita tidak berharap seperti itu, karena anak-anak ini adalah bonus demografi untuk 2035 sampai 2045. Jadi kalau dia kena COVID-19, ini sumber daya kita akan berbahaya, ya. Bukan berarti memang di bawah umur 50 tahun itu akan kuat daya imunnya, tapi kita masih melihat banyak anak-anak juga yang terpapar pandemi ini. Oke. Jadi pertama, COVID ini perlu direncanakan, sekolah harus merencanakan dengan orang tua, perlu persetujuan dengan orang tua, sehingga tidak ada kecurigaan antara orang tua, oh ini kenapa gara-gara dibuka, ini ada saya terpapar pandemi. Ini harapan kami supaya peran orang tua perlu ditingkatkan. Ya, Terima kasih Pak Dekan atas pemaparan singkatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Saya mohon pertanyaannya padat, singkat, dan jelas seperti yang tadi saya sampaikan. Jika pada kesempatan kali ini tidak bisa dijawab semuanya, maka pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan difasilitasi dan dijawab melalui saluran Pedagogika TV untuk waktu-waktu ke depannya. Sekali lagi Bapak Ibu boleh langsung mengajukan pertanyaannya ke silakan Pak Kepala Dinas atau silakan Pak Lukman. Sebelum Pak Lukman mungkin ada satu yang saya lupa tadi sampaikan yang terakhir mengenai daring. Salah satu tantangan adalah ini namanya daring kan itu kan juga butuh paling tidak ada tambahan pengeluaran itu ada. Nah sekarang kita menyampaikan bahwa kita dari Yayasan Pendidikan harus menjamin bahwa semua harus bisa tercover. Nah, salah satu juga tantangan yang perlu inovasi. Bagaimana bagi peserta didik yang kebetulan tidak mempunyai, yang tidak bisa mengakses daring. Nah, ini bahwa kan itu mungkin salah satu juga nanti kami butuh masukan inovasi bagaimana terkait. Supaya bisa mungkin secara nanti simultan pelaksanaan daring dengan luring dan pelaksanaan. Sudah tambahan dari Pak. Ya, berhubung waktunya sudah mendesak, jadi saya mohon untuk penyampaian penutup. Mungkin bisa dari Pak Dekan untuk menutup sekaligus memberikan closing statementnya. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kadis atas pertanyaan yang saya sampaikan, sekaligus harapan kemitraan kita, kerjasama kita dengan Dinas Pendidikan. Memang dalam kerjasama ini termasuk kita sudah melakukan launching tentang pedagogi TV ini dalam bentuk kontribusi kita. Jadi bentuk pembelajaran yang kita laksanakan selama ini dalam bentuk online karena keterbatasan pakai data, bahkan jaringan internet yang tidak semua kelurahan bisa mengakses dengan baik, maka harus disiapkan pembelajaran yang bersifat offline. Jadi pedagogi TV ini itu akan memberikan kesempatan bagi guru-guru, bagi dosen-dosen untuk membuat pembelajaran yang bisa diakses setiap saat, kapan saja dan di mana saja. Jadi pembelajaran itu bukan berarti harus online terus, ya. Jadi boleh melalui sebuah video-video yang bisa diupload, tapi dalam sebuah kanal, ya, dalam sebuah kanal yang sebuah media yang bisa mengkapitalisasi sumber belajar itu dengan baik. Jadi anak-anak tidak lagi mencari sumber-sumber lain. Nah, jadi guru-guru seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, pembelajaran itu dilakukan dengan sistem shift. Selama ini 30 orang dalam satu kelas, sekarang kita akan membentuk pembelajaran 15 orang per kelas. Jadi di dalam kelas itu 15 orang kita videokan. Sedangkan yang di luar kelas itu bisa mengakses video yang ada di YouTube ini. Jadi rekaman-rekaman ini itu akan memfasilitasi mereka tetap hadir, ya, walaupun secara internet kapasitas di rumahnya tidak ada internet, tapi ketika mereka berada di tempat-tempat yang ada wifi, yang ada pemerintah kota siap adakan wifi gratis, maka bisa mereka akses. Ataupun handphonenya terbatas, mereka bisa akses setiap saat. Nah, barangkali ini inisiatif kita, mudah-mudahan teman-teman guru bisa berkolaborasi dengan Fakultas Pendidikan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas seperti ini. Demikian, barangkali ini adalah series pertama talkshow kita. Ini pertama. Nanti videonya yang series lain akan kita lakukan setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat kami akan mengundang guru-guru yang berprestasi, kepala sekolah yang berprestasi, siswa yang berprestasi untuk berbicara sehingga teman-teman yang lain bisa mengambil pengalaman dari hasil bicara. Demikian barangkali talkshow perdana ini kepada Pak Kadis, Pak Dedi, Pak Lukman, kami ucapkan terima kasih terlebih lagi kepada Pak Fofifa yang mendampingi kita sampai akhir kegiatan, dan kepada Bapak dan Ibu dosen dan pimpinan jurusan yang hadir pada sesi series talkshow pertama ini. Kami mengucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kegiatan talkshow series perdana ini kami tutup dengan melafalkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Dekan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Prof. Ikhwan, Pak Kadis, Pak Lukman, Pak Dekan. Sekali lagi kesimpulan Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri, karena dengan kesimpulan Bapak Ibu saya berharap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan berdatangan dan akan dijawab terus-menerus oleh Pedagogi TV. Jangan lupa subscribe. Terakhir saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.